Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah karena tidak ada tempat yang patut kita syukuri kecuali hanya karena Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau Rasulullah, karena hanya beliaulah yang bisa memberikan limpahan syafaatnya kepada kita sekalian. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari ke-7 bulan Ramadan. Patut kita syukuri, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan bertemu, sehingga pertemuan ini kita manfaatkan yang bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, Al-Quran menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari kemarin kita membahas tentang makna atau pengertian zakat, infak, dan sedekah. Hari ini kita lanjutkan di season kedua, siapakah yang berhak menerima zakat. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima adalah riqab, yang keenam adalah gharim, yang ketujuh adalah fisabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnus sabil. Jadi kita jelaskan satu persatu bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, sudah tidak bisa bekerja, hidupnya menggantungkan orang lain. Jadi dia dalam rangka untuk mencukupi kebutuhannya menggantungkan orang lain, itulah fakir. Yang kedua adalah miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Dia punya pekerjaan, mampu bekerja, masih punya kekuatan untuk bekerja, tapi penghasilannya tidak cukup untuk kehidupannya. Yang ketiga adalah amil. Amil ini sama dengan panitia. Jadi amil ini adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan atau mendistribusikan zakat dari agnia. Yang keempat adalah mu'alaf. Siapakah mu'alaf itu? Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk agama Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhidnya serta syariat untuk menjalankan agama. Yang kelima adalah riqab. Riqab itu adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Insya Allah sekarang sudah tidak ada. Yang keenam, gharim. Gharim adalah mereka yang berhutang, tetapi hutang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan untuk menambah hartanya. Sehingga orang yang punya hutang ini tidak untuk beli mobil, tidak untuk beli sawah, tetapi orang yang berhutang karena kebutuhan hidupnya. Kalau tidak berhutang, maka dia akan mati. Yang ketujuh adalah fisabilillah.
Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Jadi jihad ini tidak harus peperangan. Berjuang di jalan Allah itu tidak harus mengangkat senjata. Bisa menjadi guru ngaji, mubalik, dakwah, kiai, dan pejuang-pejuang bagaimana mensyiarkan agama Islam. Yang terakhir yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan atau acara-acara ibadah. Bisa disebut juga sebagai musafir yang kehabisan bekal di jalan. Itulah 8 anggota atau 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Perlu kita ketahui, itulah kiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga pelajaran atau pembahasan di season kedua ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saudara-saudaraku yang belum mengetahui. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.